yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah. Waduh, maaf nih pagi-pagi. Ya, Oh, alhamdulillah. Bagus itu kopiahnya. Posisi di mana nih, Dok? Sekarang alhamdulillah di Bandung, di Bandung ya, nggak bisa kemana-mana ya. Baik, kita perkenalkan dulu sahabat-sahabatku sekalian. Sudah banyak berbincang dengan Dokter Eka. Jadi diamanahi sebagai Ketua IDI ya, Jawa Barat, di mana sih? Jawa Barat ya. Jadi IDI itu apa sih, Dok? IDI itu Ikatan Dokter Indonesia. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ikatan Dokter Indonesia mungkin banyak juga yang sudah tahu atau belum, yaitu organisasi profesi yang anggotanya adalah dokter-dokter. Jadi suatu organisasi profesi dokter satu-satunya yang diakui oleh undang-undang adalah Ikatan Dokter Indonesia. Iya. Jadi itu teh, ya silakan. Jadi kalau ada perhimpunan dokter spesialis, perhimpunan dokter ini, perhimpunan dokter itu, semuanya insya Allah berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, termasuk dokter gigi gimana? kalau dokter gigi di bawah naungan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi ada IDI, ada PDGI, kira-kira gitu, Alhamdulillah, ada cabangnya di seluruh Indonesia ya? Betul, jadi pusatnya adalah ketua umumnya adalah di Jakarta dengan IDI wilayah atau IDI wilayah itu adalah IDI di tiap-tiap provinsi. Nah, sedangkan di Jawa Barat, Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat dengan 25 cabang di kota kabupaten seluruh Jawa Barat. Jumlahnya, alhamdulillah di Jawa Barat ini kurang lebih dokternya ada 1/4-nya jumlah dokter nasional, gitu. Jadi kalau di Indonesia ada 120 ribuan dokter umum, kurang lebih 1/4-nya ada di Jawa Barat. Begitu kira-kira. Waduh, besar sekali ya. Berapa jumlahnya itu para dokter sekarang? Kalau di seluruh Indonesia kurang lebih 120 ribuan lebih, belum termasuk dokter spesialis. Sedangkan di Jawa Barat kurang lebih hampir 30 ribuan gitu. Kurang lebih seperti itu di Jawa Barat. Hanya kendalanya kita adalah dari 30 ribu dokter di Jawa Barat itu hampir kebanyakan dominasinya di Jawa Barat Utara. Jadi kalau di Kerawang, di Bekasi, di Bogor, Bandung itu kurang lebih 5 ribuan lebih dokter. Tapi kalau di Ciamis, Banjar, Garut cuma 100, 200. Jadi jumlahnya memang pemerataannya masih belum merata, kira-kira begitu, Karena yang sakitnya berada di Jawa Barat Utara atau gimana? Banyak yang sakitnya di sana atau gimana? Sebetulnya enggak juga. Mau menempati di sana saja. Baik. Sekarang kita sesuatu yang agak lebih berat lagi nih. Bagaimana perasaan para dokter nih sekarang dalam situasi seperti ini? Wabah ini. Dan terima kasih, jadi kami para tenaga medis dokter, seperti telah disampaikan beberapa pihak atau beberapa ahli, adalah kebetulan mendapat amanat di garis depan, khususnya di pelayanan kesehatan, khususnya sekarang sedang menghadapi pandemi wabah COVID-19. Dan kami memang betul-betul tidak menyangka bahwa di dekade 2020 ini bakalan ada
pandemi seperti ini yang ternyata hampir merata di seluruh dunia bahkan Iya, iya. dan kita ketahui juga bahwa COVID-19 ini suatu fenomena atau penyakit baru yang virusnya juga baru ditemukan 2019, makanya disebut COVID-19 dan penangkalnya juga memang sekarang masih terus diselidiki oleh para ahli di dunia karena Jadi belum ada ini teh vaksinnya belum nih, Pak. Baik obat maupun baik untuk vaksinnya sampai saat ini belum ada karena itu dia ini barang langka atau makhluk langka di dunia kedokteran yang muncul akibat mungkin adanya mutasi dari virus SARS yang beberapa tahun yang lalu juga sempat. Nah, jadi genomnya katanya mirip, tapi tipenya lain menurut para ahli begitu. Iya, dan juga dengar katanya virus COVID di Eropa beda dengan di Asia, beda-beda ya karena bermutasi ya sesuai dengan kehendak Allah lah begitu. Nah, apa kira-kira yang suka diobrolkan oleh para dokter itu di belakang kita kan tidak tahu dokter pada ngobrol apa. Ya mungkin para pendengar juga mungkin sudah tahu saat ini yang jadi topik utama adalah bisa dikatakan saya sampaikan begini kami sebagai pasukan katakanlah yang diamanatkan di medan tempur, namun kemudian musuh berdatangan terus, meningkat terus setiap saat, tapi kebetulan persenjataan kami terbatas, perlengkapan kami ternyata terbatas, jadi musuh ada di mana-mana, tapi kami tenaga medis kebetulan terkendala dengan perlengkapan yang harus kami pakai, kira-kira demikian yang disebut alat pelindung diri, begitu kira-kira. Ini kemarin aja kan sudah 32 dokter tuh katanya, dokter 32 ya dan juga perawat sudah 12. Bahkan baru dapat kemarin itu dari Rumah Sakit Dr. Karyadi itu ternyata sampai ada 40 sekian yang terindikasi positif kalau yang tadi wafat ya. Ini kan betul. Nah ini suatu kehilangan yang sangat besar karena untuk jadi dokter itu dokter spesialis itu 15 tahunan ya, berapa tahun tuh. Oh dari SD malah jadi berapa tahun. Ya, jadi mungkin memang pendidikan kami memerlukan waktu yang lumayan juga sebagai dokter umum, kemudian apalagi melanjutkan jadi spesialis perlu waktu lagi. Jadi teman-teman sejawat sekarang memang di satu sisi ya mungkin manusiawi kali ya kalau ada kekhawatiran dengan perlengkapan seadanya, apakah ini baju perlengkapan ini tembus oleh senjata musuh atau yang disebut coronavirus ini atau enggak, karena musuh kita kan nggak kelihatan sementara kita harus menghadapi langsung pasien-pasien yang harus kita tolong dengan tingkat resiko penularannya yang memang sangat tinggi, begitu. Ini sudah berapa banyak nih informasi terakhir dan kenapa dokter yang ilmunya ada, kemudian juga persiapannya lebih baik dari masyarakat, kok syariatnya kena dan bisa wafat begini? Ya terlepas dari takdir ya. Takdir Allah yang menentukan. Apa syariatnya? Kenapa para dokter bisa pada kena? Kan ada yang mengatakan, oh ini tidak bahaya, buktinya sedunia juga kelimpungan ya. Betul. Ya seperti tadi disampaikan, memang resiko penularannya sangat tinggi. Sementara tenaga medis, dokter maupun kesehatan, para medis berada di garis depan, yang desingan pelurunya mungkin paling dekat gitu, seperti itu. Walaupun dikatakan bahwa penyebabnya virus, di mana secara umum kalau penyebabnya virus memang tergantung daya tahan tubuh. Jadi bukan antibiotik sebetulnya,
seperti penyebab bakteri kuman, obatnya adalah antibiotik. Tapi kalau virus, di mana-mana obatnya adalah daya tahan tubuh. Tapi demikian, karena ternyata musuh ini ternyata merupakan makhluk baru, kita mungkin masih agak bingung gitu. Kira-kira ini senjata ampuhnya apa, seperti itu, walaupun sama-sama virus. Karena pertama penularannya tinggi, kemudian organ yang diserangnya adalah, atau yang istilah kedokteran reseptor tempat virus beradanya dikatakan di daerah paru-paru. Nah, sehingga yang selalu menyebabkan fatal atau katakanlah komplikasi atau kematian, yaitu sering karena paru-parunya yang terkena dengan itu yang banyak menyebabkan kematian. Kira-kira. Ya, karena paru-paru kena berarti oksigen suplainya repot. Kalau oksigennya sedikit suplai berarti semua organ tubuh akan bermasalah. Begitu ya kira-kira? Betul, karena kan paru-paru salah satu organ vital tubuh manusia untuk pernapasan. Baik. Nah, jadi para dokter sendiri sekarang ya, dan perawat dan timnya di rumah sakit itu ada siapa aja sih Pak? Kan pasti ada dokter, ada siapa aja yang berjuang dalam situasi begini? Oke, terima kasih ya kesempatannya. Jadi secara ekstrim misalnya di ruang isolasi, karena ini kalau sudah didiagnosa positif sebagai COVID-19, ini penanganannya khusus di ruang isolasi di rumah sakit. Nah, yang berada di sana pertama adalah tentu dokter spesialis paru-paru, kemudian juga ada dokter spesialis penyakit dalam lainnya. Terus tergantung juga yang terkena, bisa mungkin ada dokter THT. Jadi bisa dikatakan di sini adalah multi spesialistik, walaupun komandannya adalah dokter spesialis paru atau dokter spesialis penyakit dalam. Nah, tentu kami dibantu oleh para medis, perawat. Nah, perawat-perawat ini juga yang tidak kalah sibuknya dengan kami. Nah, antara dua orang itu yang paling banyak selalu berhadapan dengan pasien. Dan mungkin kalau boleh disampaikan di sini juga, seorang dokter atau perawat atau petugas kesehatan di ruang isolasi ini semuanya pakai baju seperti astronot semua. Jadi pakai alat pelindung diri maksimal, istilahnya seperti itu. Dan ini tidak bisa keluar masuk selama minimal 5-8 jam di ruang itu. Dan selama memakai baju itu tidak bisa ke toilet, mungkin tidak minum dulu dan sebagainya. Nah, sehingga dalam 24 jam di ruang isolasi minimal ada 3 shift dokter bergantian. Nah, selama 3 shift itu kan, selama satu shiftnya 6-8 jam itu ya lumayan juga, jadi terkurung dalam satu baju dalam ruang isolasi dengan tingkat penularan yang tinggi. Nah, tentu setiap orang daya tahan juga berbeda-beda walaupun sama-sama dokter atau perawat, sehingga ya itu mungkin kendalanya di situ. Masya Allah, ya, kita bisa membayangkan. Lalu dari pendukung lainnya ada juga kan yang mencuci dan sebagainya, itu gimana tuh? Selain dokter, perawat, ada lagi di rumah sakit tim pendukung lainnya? Oh ya, tim pendukung lainnya ada yang bisa di dalam ruang isolasi, ada yang di luar ruang isolasi. Karena kenapa? Karena di ruang isolasi ini tingkat penularannya tinggi, sehingga diminimalisir sesedikit mungkin petugas yang keluar masuk. Misalnya saja, tentu kita perlu cleaning service, karena nggak mungkin di dalam ruangan itu. Sehingga cleaning service pun walaupun bukan petugas kesehatan, kita perlengkapi dengan baju astronot juga ke dalam. Dan dia tidak bisa keluar juga sama. Nah, kemudian untuk petugas gizi, karena perlu makan, minum, dan sebagainya juga untuk perlengkapan khususnya. Nah,
Untuk petugas gizi ini tidak bisa masuk, jadi dititipkan ke perawat yang ada di dalam, supaya itu tadi meminimalisir petugas yang ada di dalam ruang isolasi. Nah, petugas-petugas lainnya di luar semua, yang non medis atau petugas kesehatan lainnya. Nah, itulah bayangan di ruang isolasi tersebut. Ya, katanya juga orang-orang yang dokter, perawat yang biasa bertugas di ruang isolasi, orang-orang sejawatnya juga menjadi lebih waspada terhadap para petugas yang suka di ruangan ini ya, karena dikhawatirkan juga sebagai carrier yang potensial. Betulkah seperti itu? Ya, ya. Kalau kekhawatiran itu wajar-wajar saja, tapi insya Allah kami di petugas kesehatan maupun medis mempunyai SOP, Standard Operation Procedure, yang sudah dipahami masing-masing. Seperti contoh, kita kalau akan mengganti atau memakai baju alat pelindung diri ini di ruangan khusus dengan pintu 2. Jadi ada pintu pintu perantara, tidak langsung pintu keluar. Nah, itulah idealnya seperti itu, sehingga diharapkan petugas yang sudah keluar itu betul-betul memang katakanlah dalam tanda kutip sudah steril lagi, Pak. Ya, ada pesan-pesan khusus ini yang mau disampaikan ke masyarakat karena waktu kita ternyata terbatas ini. Ada, terima ya, kasih. Jadi para pendengar semuanya, bahwa yang tadi disampaikan kami dengan AA itu adalah apa yang ada di hilir ya, di rumah sakit, di vaskes. Sementara di hulunya adalah di tengah masyarakat. Nah, jadi pesan kami adalah bagaimana supaya di tengah masyarakat ini tidak bertambah banyak pasien-pasien dengan kejadian COVID-19. Caranya seperti apa? Caranya seperti yang sudah sampaikan kemarin dengan Pak Gubernur juga, yaitu bagaimana kedisiplinan di tengah masyarakat, semua golongan masyarakat, untuk dapat bisa memutus rantai penularan. Karena kalau memutus rantai penularan di tengah masyarakat tidak efektif, penularan akan meningkat, kejadian akan makin meningkat, pasien makin banyak, ke rumah sakit juga makin meningkat, begitu terus lingkarannya jadi. Jadi itulah pesannya seperti AA sampaikan, bagaimana bisa kedisiplinan di tengah masyarakat untuk memutus rantai penularan. Kira-kira demikian, A. Masya Allah, kawan-kawan sekalian, kalau kita tidak disiplin, maka yang tertular semakin banyak, yang ke rumah sakit makin banyak, sedangkan rumah sakit kapasitas terbatas, dokter juga terbatas, perlengkapan pengobatan juga terbatas, maka resikonya makin banyak yang akan tidak tertangani dengan baik. Dan inilah masalah yang menjadi besar. Seperti di negara-negara Amerika dan Eropa yang luar biasa korbannya itu karena memang semuanya terbatas tapi pasiennya tidak terbatas. Nah, untuk mencegah ini terjadi, maka disiplin untuk berdiam di rumah, itu menghindari penularan, disiplin menjaga jarak bagi yang terpaksa keluar, dan disiplin pakai masker ini supaya percikannya tidak kemana-mana. Dan juga disiplin terpentingnya adalah disiplin ibadah dan doa supaya Allah menolong kita. Ini adalah disiplin ibadah. Betul sekali, A. Alhamdulillah ya, memang waktu kita terbatas. Mohon maaf semalam tidak konfirmasi ulang, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa bincang-bincang lagi sehingga masyarakat kita semua ini lebih paham apa yang seharusnya dilakukan. Dok, jam 6 ini atur nuhun, selamat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekannya. Semoga jadi amal soleh yang luar biasa, di dunia dimuliakan dan di akhirat pun jadi bekal sorga ya. Nuhun atuh Dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.